Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan semua pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa apabila sampai dengan hari ini kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Doa saya di sepanjang kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena dengan demikian hidup kita terus akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita dapat menikmati segala pengalaman hidup kita dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan, memohon untuk Tuhan membuka hati pikiran kita sehingga kita dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh menikmati kehidupan ini. Terima kasih untuk banyak berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam pengalaman-pengalaman hidup yang setiap hari kami rasakan, kami tahu Tuhan Yesus bahwa di dalamnya Tuhan ada dan hendak memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah hidup kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia mengerjakan, melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 73 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Pergumulan dan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ketika hatiku merasa pahit
dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang akan berbahagia ketika mereka dapat mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dari teks firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, satu tema perenungan untuk kita boleh renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita dapat menikmati keadaan yang sulit. Menikmati keadaan hidup yang sulit. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca teks ini, saya secara pribadi berusaha untuk merenungkan bahwa ketika saya ada pada suatu keadaan yang menyenangkan, maka saya dapat menikmati situasi tersebut. Sebaliknya, apabila ada sesuatu yang bagi saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan itu terjadi, maka saya akan sangat sulit untuk dapat menikmati keadaan tersebut. Dan saya yakin bahwa kita semua juga berpikir dan merasakan hal yang demikian. Soal dapat menikmati atau tidak dapat menikmati keadaan tergantung pada situasi seperti apa yang kita alami di saat kita menjalani kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 16 ayat 11, di sana dikatakan demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bagi kita orang Kristen, Tuhan Allah melalui Raja Daud dalam bagian ayat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengatur perjalanan kehidupan kita manusia dengan penuh sukacita. Dan karena alasan tersebut, maka kita harus senantiasa dapat menikmati setiap keadaan-keadaan yang kita alami, apapun itu bentuknya. Muncul dalam benak pikiran kita Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita dapat menikmati keadaan kita sekarang ini, sedangkan semua yang kita alami ada di dalam hal yang menyusahkan bagi kita? Dapatkah kita menikmati keadaan tersebut? Ketika pergumulan, ketika kesusahan, ketika tantangan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, tidak seorang pun yang hidup mengenal Tuhan, yang hidup dengan Tuhan, kemudian mengalami kesenangan tanpa pernah mengalami kesulitan. Tidak ada.
Semua orang yang dekat dengan Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan tetap mengalami kesulitan hidup. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka menyembah kepada Allah, juga senantiasa diperhadapkan dalam keadaan sulit. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Perhatikan di sana ada kalimat melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dengan kata lain, Paulus hendak mengatakan kepada jemaat di Filipi dan kita semua sebagai orang percaya bahwa perjalanan hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan mengalami kesusahan. Bukan sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi sebagai orang percaya akan ada tantangan yang kita akan alami. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita dapat tetap menikmati kehidupan kita yang sejujurnya ada alasan bagi kita untuk tidak dapat menikmati kehidupan yang kita jalani. Yang pertama yang perlu kita renungkan, bahwa kita harus meyakini dengan iman kita bahwa Allah itu baik. Kita sanggup menikmati keadaan-keadaan sulit kita dengan satu keyakinan iman bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Ayat pertama dikatakan demikian, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalimat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik merupakan sebuah kalimat iman yang harus ada dalam setiap kehidupan orang Kristen. Kalimat ini juga merupakan kalimat penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang Kristen yang sedang mengalami keadaan sulit. Sebab dalam segala hal kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, tidak ada alasan bagi kita untuk kita kemudian menyalahkan Tuhan karena keadaan yang kita alami. Kita lihat Ayub, bagaimana ketika dia mengalami persoalan hidup, bagaimana ketika dia mengalami pergumulan dan tantangan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia katakan semua yang dialaminya adalah kehendak Tuhan. Dan dia dididik oleh Tuhan untuk tetap berlaku setia kepada Tuhan. Dalam keadaan di mana kita mengimani bahwa Allah itu baik bagi kita, maka dari itu kita harus mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab pada bagian selanjutnya dikatakan, bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kebaikan Tuhan akan diberikan bagi setiap orang Kristen yang percaya kepadanya dengan sungguh, dengan tulus hati, dan mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu peristiwa yang pernah terjadi dialami oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia sedang berada di Taman Getsemani untuk berdoa. Ada kalimat yang diucapkan kepada murid yang mengikutinya pada saat itu. Yesus katakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sampai dengan saat ini ayat ini tetap relevan dalam kehidupan orang Kristen. Pada satu sisi, oleh karena roh yang ada pada mereka, yang ada pada kita,
maka kita meyakini akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita, yang sungguh akan memelihara kita. Tetapi pada sisi yang lain, kita mengalami kebimbangan iman karena keadaan yang di sekitar kita. Ayat 3 sampai dengan ayat ke-5 berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kenyataan seperti ini Bapak Ibu dan semua saudaraku ada di sekitar kita. Dan kalau boleh berkata, di mana keadilan Tuhan bagi kita yang setia menyembah Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam doktrin Kristen ada yang disebut dengan berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum dapat berupa hujan, panas, kesehatan, maupun kekayaan. Sedangkan berkat khusus adalah keselamatan hidup dalam kerajaan surga. Dan berkat khusus ini hanya diberikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu, ketika ada orang Kristen yang cemburu karena mereka sudah dekat dengan Tuhan, tetapi hidupnya masih lebih menderita dari orang lain yang tidak beribadah, maka hal tersebut adalah suatu kekeliruan. Jangan pernah kita cemburu atau memperhitungkan berkat secara duniawi, sebab apa yang kita miliki dan apa yang akan kita nikmati jauh lebih berharga dari apa yang dinikmati orang yang tidak beribadah atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keadaan yang sulit tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Dan keadaan yang sulit itu merupakan ujian iman bagi kita. Imanilah bahwa Allah itu baik, dan kebaikan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita yang adalah umat pilihan Allah. Itu hal yang pertama ketika kita harus menikmati keadaan yang kita alami. Yakini, imani bahwa Allah itu baik. Yang kedua, yang perlu untuk kita renungkan, bahwa kita dapat menikmati keadaan-keadaan sulit di dalam kita menjalani kehidupan ini dengan satu hal. Kita harus senantiasa tetap merindukan kediaman Allah. Kalau pertama kita meyakini bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita, maka yang kedua, kita harus senantiasa merindukan kediaman Allah. Ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesusahan mereka. Kita garis bawahi kalimat yang mengatakan masuk ke dalam tempat kudus Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya hendak katakan kepada kita dari teks ini adalah penggunaan kalimat atau istilah tempat. Tempat itu berbicara tentang teritori atau wilayah. Dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, maka kita sedang berada dalam satu wilayah atau satu teritori. Sebagai contoh, gereja, rumah, ladang, kebun, sawah, dan sebagainya adalah tempat di mana kita sedang berada. Dan Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat seringkali menimbulkan banyak hal. Tempat terkadang menjadi tempat yang baik,
Tempat terkadang juga menjadi hal yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat di dalam teks ini yang kita rindukan adalah tempat kudus Allah. Tempat kudus Allah berarti tempat yang kita harus nikmati. Tempat itu tempat yang tidak dibatasi sebagaimana lingkungan di mana kita ada di dunia ini. Tetapi tempat kudus Allah adalah berbicara tentang kedamaian, berbicara tentang ketenangan, bicara tentang kenyamanan. Oleh sebab itu, ketika kita hendak pergi beribadah, baiklah kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Tidak hanya memperhatikan penampilan kita atau menyiapkan persembahan kita dari rumah, tetapi yang perlu kita siapkan adalah hati kita yang mau menyembah Allah yang kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita melihat di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Alasan mendasar mengapa Yesus memuji janda ini adalah karena ketulusan, kerendahan hati, dan kejujuran janda miskin ini. Masuk ke dalam gereja semua orang bisa, tetapi tempat masuk dalam kekudusan Allah dengan kejujuran, ketulusan, dan kerendahan hati, tidak semua orang bisa melakukannya. Kita manusia perlu untuk belajar dan terus setia melakukan kehendak Tuhan agar kita diperkenan Allah masuk di dalam tempat kudusnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penyangkalan diri kita perlukan ketika kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Tidak dipandang apa jabatan kita, berapa besar gaji kita, berapa banyak kekayaan kita, tetapi yang dipandang oleh Tuhan adalah ketulusan hati kita. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada akhirnya Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selama kita masih hidup dalam dunia ini, keadaan sulit tetap dan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap menikmati setiap keadaan-keadaan sulit yang kita alami. Sebab bagi mereka yang setia, bagi mereka yang percaya bahwa Allah itu baik dan selalu merindukan kediaman Allah, maka pasti Allah akan membawa mereka dalam satu kenyamanan hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, tetap imani bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita, dan tetap nikmati kekudusan Allah yang menjadi tempat kerinduan kita untuk kita tetap ada di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu perenungan di pagi hari ini. Doa kami sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh lagi dapat menikmati setiap keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kami. Berkati semua pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, dan doa hamba-Mu Bapa, nyatakan kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu atas kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.